Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi aplikasi penghasil uang tapi investasi bodong, skema Ponzi. Aplikasi Consor, teman-teman ya, consor.io tersebut yang misinya mirip-mirip dengan dengan toko X toko NFT yang udah macet tuh ya, udah macet WD-nya ya. Kemarin saya bahas juga, dan para downline-nya lagi fokus kejar member gitu ya, kejar leader gitu ya. Downline-nya, para bawahannya, member biasa sedang fokus ngejar leader lah gitu, upline, karena yang patut dikejar juga gitu. Karena kan mereka yang bertanggung jawab. Kalau nggak diundang sama leader, nggak mungkin ada yang menjadi korban gitu. Nah, di pembahasan saya yang kemarin ini melanjutkan gitu ya pembahasan yang X toko. Karena apa? Karena para member X toko itu, khususnya yang merasa dirinya menjadi korban, itu mengatakan bahwa ada dugaan gitu ya, dugaan bahwa X toko dan Consor Payment itu satu atap. Oke teman-teman, mohon maaf ya kalau agak berisik di luar karena lagi hujan teman-teman. Saya bikin videonya malam seperti biasa. Saya kan kebanyakan bikin videonya itu malam, di uploadnya pagi, siang atau sore gitu ya. Nah, banyak para member sambil ngopi aja teman-teman ya, sambil ngopi. Banyak para member X toko mengatakan seperti itu, dugaannya bahwa X toko ini satu atap dengan Consor, yaitu consor.io gitu ya. Modusnya pun hampir sama lah mengenai NFT. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya, ini di grup Consor ya. Nah, seperti ini yang saya kasih kotak merah gitu ya. Grup Telegram X toko sudah 6 hari ditutup. Banyak yang WD-nya macet alias gagal. Terus yang bawahnya lagi, yang kotak merah bawah, Bang, pertanyaannya kenapa cuma ente doang yang bisa bolak-balik WD di X toko, sedangkan yang lain gak ada yang berani share. Jadi di grup Consor Payment ini ada anggota grupnya yang bolak-balik katanya ya, sebar bukti penarikan di X toko, sedangkan yang lainnya nggak bisa gitu, macet. Bahkan ada yang puluhan kali, 40 kali atau berapa kali itu gagal melakukan penarikan. Alasannya bank offline lagi. Mungkin Bang Toyib ya. Nah, jadi patut dicurigai gitu kan. Biasanya leader atau mungkin bahkan si pemilik X toko tersebut bermain juga di Consor Payment. Itu juga masih ada kemungkinan dugaan seperti itu teman-teman ya. Yang namanya Ponzi, investasi bodong, itu kan nggak cuma satu aplikasinya. Contoh kemarin Bandung Ball, Main Gold, terus TS Smart Bot apalah gitu, itu kan satu atap ya. Bandung Ball scam, ketika websitenya dibuka masuk ke Main Gold, itu kan udah membuktikan bahwa satu atap. Nah, di sini di grup diskusi Consor Payment teman-teman ya, selalu mereka itu nge-share bahwa Consor Payment ada legalitas Kominfo. Oke, ada legalitas Kominfonya. Tapi di sini juga mirip NFT X toko, legalitas Kominfo sama. X toko juga selalu menampilkan atau nge-share, membagikan bahwa mereka punya tanda daftar di PSE Kominfo. Padahal kalau member-membernya paham regulator ya, regulasi gitu ya, tiap-tiap regulatornya itu kan, misal Bapepti sekarang ini tentang kripto, oke, termasuk NFT, mengawasinya gitu. OJK ada lagi gitu. Nah, kalau hanya tanda daftar Kominfo itu belum cukup ya, belum cukup. Kalau misalkan
Consor Payment atau X-Toko itu sebatas aplikasi game yang nggak ada investasinya, terus seperti aplikasi chatting, seperti WhatsApp, sosial media ataupun yang lainnya gitu. Itu baru ya, nggak perlu ada yang lainnya. Ada yang cukup dengan tanda daftar atau terdaftar di Kominfo, ada yang harus lebih dari itu. Misal X-Toko dan Consor Payment investasi kan di bidang NFT, itu harusnya untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini harusnya diawasi, harus terdaftar di Bapepti. Oke, di Bapepti. Tapi teman-teman, nah di video saya yang sebelumnya yang membahas X-Toko juga itu ada mungkin membernya yang ngeyel gitu, katanya saya nggak paham regulasi, nggak paham fungsi OJK Bapepti. Ini saya kasih tahu ya, untuk saat ini masih transisi atau masih di bawah pengawasan Bapepti untuk NFT, kripto ya, itu masih di Bapepti. Tapi teman-teman ya, teman-teman bisa baca sendiri di sini yang ini nih ya. Dia menerangkan, ini dari CNBC ya, dia menerangkan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan revisi peraturan Bapepti nomor 2/2021 untuk memperbaiki tata kelolanya. Jadi keputusan pemerintah adalah memang pengelolaan kripto dan akan dipindahkan ke OJK. Oke, akan dipindahkan ke OJK, namun ini tidak akan seketika, tetap nanti ada masalah peralihan, jadi masa transisi. Jadi kedepannya kripto juga ya, yang berkaitan dengan aset digital seperti kripto, NFT itu bisa masuk ke ranah OJK. Jadi dilimpahkan dari Bapepti ke OJK ya. Jadi kedepannya kalau ngecek mungkin dari sekarang sampai 5 tahun ke depan kan ada masa transisi ya, peralihan dari Bapepti ke OJK gitu. Mungkin nanti aset kripto, NFT dan lain sebagainya yang sekarang ini di bawah ya, sebagian ya di bawah pengawasan Bapepti, mungkin nanti seperti kripto akan diawasi oleh OJK ya. Jadi nanti kalau ngecek kripto, NFT itu mungkin kedepannya bisa ke OJK juga gitu, nggak ke Bapepti lagi gitu ya. Dan rencana itu sudah dari jauh-jauh hari, sudah dari tahun 2021 teman-teman ya, 14 Juni 2021 ini OJK akan bahas aturan Bitcoin dan BKK dengan Bapepti dan kawan-kawan ya. Bitcoin dan kawan-kawan itu kan aset kripto, termasuk NFT juga aset digital ya. Nah jadi sekarang sudah mulai tuh ada masa transisi mungkin ya dari Bapepti ke OJK. Jadi nanti untuk aset digital ya itu dicek di OJK. Nah jadi seperti itu. Kalau hanya tanda daftar Kominfo ya, PSE Kominfo itu belum cukup teman-teman ya. Nah saya penasaran tuh, sekarang kan di PSE Kominfo itu ada bisa pencarian lagi ya. Nah di sini memang ada teman-teman ya, memang ada Consor Payment, tapi websitenya itu consor.com. Sedangkan aplikasi yang sekarang saya ini bahas ya, yang saat ini saya bahas itu consor.io. Oke, consor.io gitu. Beda ya. Nah, untuk perusahaannya Inti Digital Semesta ya, di sini ada. Detailnya juga ada di sini. Nah, seperti ini. Nomor PBUMKU ya, tanda daftar PSE dan alamat website. Nah, apakah Consor yang ada di Consor Payment yang ada di PSE Kominfo ini, Consor.io yang sekarang lagi hype, yang sekarang lagi banyak di share oleh leader-leader Ponzi, bisa iya bisa enggak? Kalaupun Consor yang ada di PSE Kominfo ini sama ya, atau ya consor.io juga, mungkin ini di apa ya namanya, di kenapa kok bisa
beda websitenya gitu. Atau mungkin Consor.io ini tahu bahwa ada namanya aplikasi Consor yang ada di PSE Kominfo, jadi dicatut gitu, karena ini kan websitenya beda ya. Harusnya kan kalau yang IO harusnya di PSE Kominfo juga .io gitu, Consor.io. Nah, untuk Consor.com, nah seperti ini pendaftarannya ya, beda kan, beda dengan Consor.io. Meskipun misal ini ya, yang ada di PSE Kominfo ini, Consor Payment ini adalah Consor.io, tetap harus ada izin Bapepti. Untuk saat ini masih Bapepti, mungkin kedepannya nanti beralih ke OJK untuk aset NFT, kripto, bisa diceknya di OJK gitu. Nah, terus di sini teman-teman ya, ini kan sudah jelas ya, Consor.io ini seperti Xtoko ya, ada NFT investasi NFT lah, solo mining pool lah kayak gitu ya. Nah, terus di sini kan sudah jelas program referral 1-8% loh ya. Oke. Referral 8%. Level 1 10%, level 2 5%, sampai level 4 sampai level 8 itu 1%. Terus passive income-nya 8 level. Ya, jadi keterangannya di sini kan setiap teman kalian yang berhasil diundang melakukan kontrak unique node di level 1 senilai 50 juta ini dimisalkannya ya, berhak mendapatkan 10%, berlaku sampai ke level 8 ya. Itu kan piramida ya, Ponzi. Jadi harap hati-hati. Kayaknya sih ini Consor bakal nyusul Xtoko juga scam gitu kan, scam. Ya ditunggu saja teman-teman ya, meskipun ada, kalaupun benar gitu ya, kalaupun benar yang tadi itu tanda daftar PSE Kominfo itu meskipun beda website ya. Kalau di PSE Kominfo itu consorpayment.com. Nah, kalau yang di Telegram itu kan yang sekarang saya bahas ini Consor.io. Kalaupun benar yang di PSE Kominfo itu adalah Consor yang saat ini saya bahas aplikasinya, nggak cukup di Kominfo, harus ada izin Bapepti. Jadi hati-hati nih untuk orang awam ya yang sekarang lagi masuk di Consor ini, contohlah Xtoko, itu paling mudah gitu ya, paling mudah melihatnya kan sama mirip dengan Xtoko. Oke, dari skema undang temannya, dari penghasilannya, profitnya yang nggak logis, menjanjikan penghasilan yang fix, penghasilan stabil, itu kan ciri-ciri investasi bodong, skema Ponzi teman-teman. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman semua yang orang awam, jangan sampai terjerumus. Kalau sekarang kalian punya aset di Consor ataupun di Xtoko, kalau Xtoko itu sudah susah WD ya, macet. Ini yang lagi di Consor Payment gitu ya. Kalau kalian punya aset ya saldo lah, bisa dikatakan seperti itu, segeralah cepet-cepet tarik semua saldo atau aset yang ada di aplikasi Consor dan stop deposit gitu ya, stop deposit. Jangan sampai nanti menyesal seperti korban Xtoko yang sampai saat ini masih belum bisa WD. Udah seminggu lebih lah gitu ya, saya cek siapa tahu udah seminggu lebih. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Silahkan share video saya ini supaya tidak ada lagi korban investasi bodong skema Ponzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.